Oke, selamat datang di podcast. Mantap. Itu apa nih podcast kita, Bang? Oke, sekarang aku lagi ngomong sama siapa nih, Bang? Boleh perkenalan dulu, Bang, mungkin? Aku nih di sini berdiri sebagai duduk nih. Oh ya, lupa. Duduk sebagai anak muda Kota Losmoi. Abang seorang politisi lah. Oh ya, nggak politisi aku. Aku ini Heri. Tahun kemarin berpolitisi. Politik juga maksudnya ya kan? Masuk gelanggang ya? Masuk gelanggang. Jadi di sini aku nggak tahu ngapain. Dipanggil untuk bertanya ke Bang Farhan dan Bang Rizal. Kos kita siapa namanya? Rizal, Bang. Rizal Armada. Cuman udah nggak nyanyi lagi, Bang, sekarang. Oke. Di sebelah kita Saya ya, ini kok Bung Heri yang tanya, ini hostnya? Ya, double kan udah double tadi, job. Bang. Oh, double job Ini ya? ya, Bang, siapa nih? Namanya, Bang? Ya, nama saya Farhan. Saya berangkat juga dari orang biasa-biasa saja. Kesibukan memang kalau biasa itu pegang mic, baca puisi. Nah, tapi ya cobalah masuk ke dunia politik untuk bisa membawa nuansa sastranya ke dalam dunia politik. Itu, Bung. betul. Kenapa kita perlu kenal Abang ini siapa? Karena di sini kita akan ngebahas salah satu paslon, ya kan? Lebih tepatnya itu paslon nomor urut 1, Bang. Enggak, ini satu dulu, apa dua besok, apa tiga atau empat? Tergantung inilah. Requestnya Aku gini kalau gimana? tiba-tiba nanti aku undang paslon 2 kan? Nah, ini tapi kita mau bahas paslon 1 nih, Bang. Oke, boleh. Askar. Ya. Azari Zulkarnain. Askar apa arti Askar? Azari Zulkarnain. Ya, kepanjangannya. Oh, Askar artinya zikir. Ya, itu kan. Berzikir. Nah, kalau jadi host itu kan memang kita harus riset dulu ya, Bang. Jelas. Nah, oke. Jadi kita mau bahas tentang Keringat ya? Azhari nih. Bang Azhari yang biasa dipanggilnya Bang Azhari ya kan? Walaupun Populer nanti mungkin ya? ketika ada jadi wali kota. Oh enggak, Pak populernya Bang Azhari Vinka Rosea. Oh, Bang Azhari Vinka Rosea. Oke. Mungkin sebelum jauh kita melangkah, kita mau tanya dulu nih, Bang. Siapa sih sosoknya Bang Azhari itu? Nah, di mata Abang nih. Abang mana nih? Abang dua-dua. Abang Bang Heri lah dulu. Boleh ya? Oke. Berarti aku sedikit cerita nih. Mm-mm. Aku tuh kenal Bang Azhari baru di 2023. Kenal. Ya. Tapi tahu sosok beliau tuh udah dari tahun 2017. Tahu. Cuman bisa melihat sosial beliau tuh dari dulu tuh buat edukasi ke kampung-kampung. Setahu aku nih, dulu beliau tuh pernah buat budidaya ikan lele pakai drum dan di atasnya ditanam pohon kangkung. Itu beliau edukasi ke kampung-kampung. Aku pernah lihat juga cara membuat sabun. Jadi beliau tuh suka buat edukasi itu di kampung-kampung tuh untuk ibu-ibu rumah tangga yang nggak ada kegiatan apapun. Berarti sering turun ke lapangan lah, Bang. Nah, biar ada penghasilan lah. Jadi beliau ajarkan ini cara membuat ini seperti ini. Nanti pindah lagi ke kampung ini. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena saya sendiri pernah lihat beliau begitu. Kalau untuk sosial yang saya tahu lagi, kalau untuk dayah beliau banyaklah membantu dayah. Masjid, dayah, anak yatim, pokoknya dalam sebulan tuh saya tahu beliau tuh pasti mengeluarkan zakat untuk itu. Nah, itu background yang saya tahu. Habis itu beliau itu pengusaha, kontraktor, nah punya yayasan pendidikan, punya klinik kesehatan. Itu yang sedikit banyak yang saya tahu lah. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bang Farhan mungkin terhadap sosok Bang Azhari ini kayak mana tuh? Ya. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bung Heri, saya melihat Bang Azhari ini sosok yang tidak pantang mundur ya. Jadi beliau terus berjalan di role untuk menjemput sebuah
kemajuan di Kota Lok Sumawe, dan kita melihat ini sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga mungkin banyak kalangan yang sering mendiskreditkan beliau dengan berbagai macam argumen, tapi beliau selalu melahirkan opsi-opsi baru yang muncul ke permukaan sehingga bisa menjadi salah satu kandidat yang kuat juga di Kota Lok Sumawe untuk menjadi wali kota Lok Sumawe. Berangkat juga dari berbagai macam kegiatan sosial. Beliau juga punya klinik Vinca Rosea yang memang setiap pekannya itu turun ke kampung-kampung untuk memberi fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat. Tentu ini tidak banyak kita temui di Aceh. Klinik yang memang turun ke desa-desa dan melayani masyarakat secara gratis. Ya, tapi ini sudah dilakukan oleh Bang Azhari dalam kurun beberapa tahun terakhir ini. Ini yang harus menjadi harus digarisbawahi seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Gitu Bang Rijal. Siap. Betul. Berarti dari yang kayak Abang bilang tadi, sosok Bang Azhari ini memang sosok orang yang pantang mundur. Tapi dari apa yang kita lihat memang betul. Beliau pernah mencalonkan menjadi caleg. Ya. Tetapi beliau gagal. Ya kan? Dan sekarang beliau naik jadi wali kota. Apa yang membuat beliau itu berani untuk menjadi wali kota? Toh kita udah pernah gagal nih. Ini aku ceritakan dulu nih. Kenapa beliau maju di pemilu kemarin? Ya. Nah, jadi di PAN itu ketua wajib nyalek di PAN. Saya nggak tahu kalau di partai lain. Di PAN itu ketua wajib nyalek. Termasuk Mawardi Ali wajib nyalek. Beliau kan ketua DPW maju ke DPR RI dari Dapil 2. Begitu juga sosok beliau Pak Azhari. Beliau wajib naik di DPRK karena itu memang ketetapan dari partainya gitu. Jadi untuk membantu suara di dapil masing-masing. Misalnya nih kayak kemarin beliau naik dari Bana Sakti. Itu untuk mendongkrak suara Partai PAN biar dapat 1 atau 2 kursi. Nah, itulah tujuan beliau naik di caleg pemilu kemarin. Sebenarnya nggak ada niat sedikit pun untuk naik. Cuman memang diwajibkan dari dia untuk mendongkrak suara partai. Karena kan sosok ketua ini pasti dikenal oleh masyarakat daripada kader-kader yang lain gitu loh. Jadi makanya lah beliau naik ikut kontestasi pemilu kemarin. Setahu saya. Tapi kan kayak tadi kan Abang belum menjawab nih. Kan beliau udah, tapi kenapa beliau masih berani untuk mencalonkan diri sebagai wali kota? Berarti mencalonkan diri wali kota ini memang udah niatnya nih. Kalau tadi itu diwajibkan, berarti ini memang udah niatnya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Ya, kalau dari niatnya boleh ditengok dari tahun-tahun sebelumnya memang niat beliau itu untuk wali kota. Karena jadi kerja yang tadi Abang bilang 2017 itu sebenarnya garis merah itu ke wali kota. Karena beliau kerja bukan di Bana Sakti. Beliau kerja di Muara 1, beliau kerja di Muara 2, beliau kerja di Blangwangat. Itu tujuannya apa? Untuk naik ke wali kota. Kalau memang beliau niatnya untuk naik di DPRK dan di dapil Bana Sakti, beliau nggak akan kerja ke sana. Gitu. Maka hari ini beliau tinggal kunjungi kembali orang-orang yang pernah dia bantu atau orang-orang yang pernah dia support di dapil-dapil lain. Nah, itu dia. 2017 beliau udah kerja. Contohnya nih, isu internasional hari itu COVID. Beliau datang ke masjid-masjid seluruh Kota Lok Sumawe dengan secara gratis. Beliau boleh dilihat rekam jejak beliau, datang ke masjid A, datang ke masjid B, melakukan apa itu namanya, desinfektan, sanitasi atau apa namanya kan. Beliau buat kegiatan itu di masa COVID 2019 itu sampai selesai. Nah kan tujuannya apa? Memang tujuan beliau itu memang sosial beliau itu memang berkaitan dengan beliau naik ke wali kota. Nah, secara tidak langsung sosok beliau sudah kita lihat lama bersosial untuk Kota Lok Sumawe gitu. Mungkin secara modal pemikiran mungkin menurut yang aku tengok nih dari cerita Abang kan beda dengan paslon yang lain. Kayak mana itu menurut Abang? Modal pemikiran yang memang nggak dimilikin sama paslon lain kayak sama Bang Azhari ini.
Ya kan Bang? Ya. Coba gambaran. Saya melihat seperti ini ya. Beliau ini berangkat dari anti mainstream. Ya, beliau tidak berjalan di rule pikiran dengan kandidat yang lainnya. Jadi ada tagline khusus yang memang sudah diangkat dalam 2-3 bulan ini. Diksi Petrodinar ini sebenarnya kalau bagi pikiran mereka yang berpacu kepada pengalaman empiris, bagaimana mencapai supaya mampu tertuju pada Petrodinar. Tapi kan kita bisa melihat bagaimana alasan beliau untuk mencapai Petrodinar. Dan saya sendiri sudah mendengar secara komprehensif bagaimana beliau menjelaskan untuk mencapai Lok ini menuju Petrodinar. Juga terkait dengan Blok Andaman, juga terkait dengan bagaimana penguatan kapasitas SDM yang ada di 4 kecamatan di Kota Lok Sumawe. Ini yang memang beliau sampaikan sehingga menjadi kekuatan tersendiri untuk mencapai impian Petrodinar. Jadi Petrodinar itu kalau bagi paslon lain atau tim yang lain itu hanya sebatas cat langit atau sebatas hayalan yang tinggi kali Bang. Melukis mural di tembok-tembok. Tapi kalau bagi saya, beliau jika mampu terpilih akan menjadikan ini sebagai sebuah realitas di kehidupan di Kota Lok Sumawe, karena beliau mempunyai jejaring yang kuat juga di pusat. Ya, saya juga tahu beliau punya jejaring yang kuat di pusat. Apalagi jejaring ini juga kita tahu ke depan juga akan berada dalam porsi sebagai menteri di kabinet presiden yang besok akan dilantik oleh MPR, dan ini menjadi kekuatan tersendiri. Seperti itu Bung Rijal. Udah jadi tadi wak nih Bung. Kalau wak kan wawa gitu kan. Kalau Bung nggak apa-apa ya. Bung. Nih komentator bola. Bung. Oke, bungkus. Kita pindah pertanyaan lah. Yang lain. Kita pindah pertanyaan yang lebih setan. Itu enggak, itu gampang kali pertanyaannya. Yang susah sih. Oke. Aku nggak tahu. Kenapa harus kau wali kota? Gitu katanya. Aku. Kenapa harus ajari wali kota? Gitu pertanyaannya. Yang kenapa gitu? Ini tanya. Ya udah, Bang, terjadi perdebatan nanti. Kenapa harus Pak Ajari menjadi wali kota? Terjadi perdebatan nanti di pikirannya. Kenapa harus ajari wali kota? Kenapa? Jawab Bang. Itu pertanyaan yang sangat susah sebenarnya. Ya, tadi apa suruh? Kan aku nggak mau yang gampang. Aku mau yang susah. Oke. Ya udah. Kenapa harus ajari wali kota? Dari pemikirannya, Ajari ini lebih jelas. Nah, lebih jelas bisa membangun Kota Lok Sumawe ini berubah. Karena aku nih anak muda Kota Lok Sumawe, lahir di Kota Lok Sumawe yang udah bosan dengan pemimpin sebelumnya. Maksudnya hari ini aku bisa mengatakan aku ini rugi, anak muda yang rugi. Nah, dari aku kecil sampai hari ini Kota Lok Sumawe gini aja nih, nggak berubah-berubah nih. Yang dirubah apa, jalan rusak, itu aja tuh pembangunan Sunda Pelajar dari besar sampai hilang ya kan? Dari ada sampai nggak ada. Dimakan nih Bang Mangin. Nah itulah dia. Maksudnya kenapa harus ajari yang bisa rubah ini semua. Gitu. Jangan nasi kita mana Lok Sumawe terkenal sampai Jakarta, Lok Sumawe, kota petrodolar dibilang. Ada jadi ini Bang, kafe. Ngopi di sana. Enak kopi itu Bang. Kota petrodolar. Dari zaman sampai hari ini kota petrodolar. Buang petrodolar tuh, ganti petrodinar tuh betul. Bosan, kita anak muda ini udah bosan. Berarti akan tercapai lah. Kayak tadi Bang Farhan bilang, mungkin ya dari orang bilang itu cek langit gini itu. Berarti dari dua abang ini memang yakin kalau petrodinar tuh akan terrealisasi. Enggak, sekarang gini aku tanya. Pertanyaan ke ini yang tanya. Enggak, pertanyaan ke orang yang sukses nih. Oke. Ya kan? Dulu dia bermimpi nggak jadi kayak gitu? Bermimpi. Oke. Hari ini aku bermimpi nggak aku jadi misalnya jadi presiden. Aku bermimpi jadi presiden. Jadi ya kita wujudkan, kayak mana caranya? Kita wujudkan. Ya kayak inilah, ini ikut kontestasi sebagai
wali kota. Itu kan tujuannya apa? Mengubah Kota Lok Sumawe menjadi Petrodinar. Memang Petrodinar ini mimpi, tapi ini diwujudkan dulu nih. Jadi wali kota dulu nih. Dah jadi wali kota, barulah jadi karena Petrodinar. karena ada tekenan, bisa lah nih dibawa pulang dari pusat apa program atau nanti jembatan Cunda. Jadi ini. Kan ada air tuh, bisa jadi skateboard atau jet ski main situ. Kita nggak tahu nih. Mantap. Betul. Nah, makanya kenapa Azhari harus jadi wali kota? Tuh jawabannya. Oh ya. Ngeri wak. Ngeri Wak Bung. Pengen tuh main skateboard. Gimana? Skateboard Jelas kan Wak Bung. Bukan deh bang skateboard. Skateboard di ini. Jet ski mana ada Jet ski, skateboard? Tadi skateboard? Tadi skateboard kan bilang. Oh, ya salah. Aku beneran kan. Apa di Petrodinar itu? Kita kan bahaya juga tuh. Tapi bang kan, ini kalau kita bahas yang kayak gitu kayak agak asik nih. Kita bahas yang viral nih. Apalagi yang viral? Kemarin aku ada lihat tuh di TikTok bang. Kan aku TikToker kan. Jadi ada aku lihat di TikTok bang, ya kan? 4 paslon nih. Tahu lah kan? 4 paslon nih kekayaannya bang, kekayaannya. Aku sampai kapan dia kok kaya? Aku aja ada duit kayak itu kan. Jadi aku pikir gitu kan. Apa betul nggak? Nih kita lagi bahas paslon nomor 1. Betul nggak kekayaan Bang Azhari itu mencapai 48,5 M bang? Aku nggak pernah lihat duit segitu banyak. Kau nggak pernah tengok dia. Banyak tuh, banyak. Ya. Bungkus. Berapa bungkus? Berapa bag? Pakai koper nggak bawanya? Pakai mobil, ginjam-jamping tuh mobil. Mobil. Ya, Ya. banyak tuh 48 tuh. 48,5 M. Itu valid nggak datanya? Jangan cuma buat-buat aja. Oke, ini aku jelasin. Aku sebagai orang awam nih yang nggak tahu nih, makanya. Kau mau aku jelasin secara apa nih? Secara inilah. Real. Yes. Oke. LHKPN itu kan memang diwajibkan bagi seorang pejabat. Jadi setahu aku tuh kan alat hitung harta seseorang untuk menjadi seorang pejabat. Oh. Atau apa ya? Pakai kelato dong. Iya. Jadi dihitung satu-satu tuh, apakah tanah, apakah mobil, harta berjalan, usaha. Gitu. Ya, semua tuh wajib dihitung. Kecuali kau menjadi mafia. Oh, nggak dihitung tuh. Kalau kau menjadi mafia nggak perlu dihitung tuh, ya kan? Nggak perlu dikasih tahu, bayar pajak mahal. Oke. Makanya itu nggak mungkin datanya nggak real. Itu udah nggak berarti mungkin. langsung dari LHKPN. Nah, ya. LHKPN itu berarti itu secara tidak langsung itu memang data yang real dan data yang memang direkap dari ini beliau gitu. Ya, kita kan harus mengajukan nih harta punya kita punya tanah berapa nih, berapa hektar, kali berapa tanahnya gitu. Oh, kendaraan berapa biji, kali berapa. Talin gitu. Harus, karena nanti itu kan dihitung. Kita kalau udah jadi pejabat itu dihitung. Kalau nggak dicatat sama di LHKPN nih, korupsi bos. Gampang kita korupsi bos. Harta hari ini 1 M, seminggu lagi jadi 8 M. Nah, dari mana? Itu nggak mungkin tuh kalau bukan mafia ya kan? Jual ini mungkin pecel lele, banyak outletnya. Tapi bisa tuh, bisa terjadi. Tapi bisa terjadi kalau ahli waris bisa, misalnya nih. Dapat warisan misalnya. Atau tiba-tiba tanah dibeli sama rel kereta api ya, penyambungan jalan tol. Tanah-tanah yang ada di sana, kau punya tanah sana? Nggak ada bang. Kalau ada, kalau enggak kau beli dari sekarang. Oh ya nanti dibeli mahal. Nanti dibeli mahal, cepet-cepet masih sekarang. Nanti dibeli 500 juta, mana tahu kita, ya kan? Tiba-tiba kayak 1 hektar juta berapa? 10 M. Bang Azhari itu seorang pengusaha lah sebelum beliau memang mencalonkan diri sebagai wali kota dan lain sebagainya kayak abang bilang tadi, sehingga kan hartanya bisa mencapai banyak gitu ya kan. Berarti memang beliau pengusaha lah. Nggak, kalau nggak percaya kau hitung. Jangan abang capek, biar aja LHKPN. Udah ada nih LHKPN, jadi biar ada kerja LHKPN. Jadi kan ini masa pemilu. Hah? Masa pemilu. Pemilu itu apa kepanjangannya? Pemilihan milik umum. Hah? Ya, pokoknya ini masa pemilu, Bang. Nah, di mana yang kita tahu kita punya 4 paslon. Ini pilkada, Wak. Pilkada nih, Bos. Oh, pilkada nih, Bang. Ini nggak jelas yang buat gimana. Oh, kacau. Masa pilkada. Ya, oke. Apa pilkada? Pilkada pilihan ganda. Enggak juga. Pil banyak, Daerah. ada pil pahit, apa lagi. Pemilihan Kota daerah.
Pemilihan kepala daerah. Kepala daerah. Kalau kali kau nih. Betul kan? Kau nggak tahu jadi sosok pertanyaan jadi moderator politik. Tapi udah ke arah-arah Najwa Shihab sedikit. Ya, emang ini tujuan skak aja nih. Mana tahu abang nggak tahu, makanya lah tembak ya kan. Tapi intonasi suara udah kayak Kani Ilyas juga. Oke, mungkin nih lagi masa-masa pilkada nih bang, ya kan? Apa pilkada? Pilihan kepala daerah. Oke, lanjut. Pilkada tuh pemilihan kepala daerah. Ya, Nah, betul. Jadi yang kita lihat nih. Dingin kita kali punya- ruangannya. Ya, dingin emang bang. AC aja nggak ada. Oke, empat yang naik jadi wali kota nih bang. Ya kan? Nggak aku sebutin satu-satu. Dah. Jadi mungkin kita lagi bahas paslon nomor 1. Yang kita lihat nih bang, paslon lain mungkin lagi. Kayak aku di ini untuk bang. Enggak. Jadi kan mungkin lagi ya kampanye visit kemana-mana, kunjungan dan lain sebagainya, ya kan? Betul itu udah aman tuh pertanyaan bang. Nanti tit, saya sotit. Udah aman tuh. Tapi yang kita lihat sekarang Pak Azari enggak? Pak Azari enggak kayak itu bang. Beda beliau nih. Apa tuh? Lain memang dia. Iya memang Iya lain kan? dia. Emang lain Pak Azari ini kan. Kenapa tuh beliau? Misal apa yang membedakan beliau dengan paslon-paslon lainnya tuh bang? Beda lah dari. Apa mungkin karena beliau udah kerja 2017 jadi sekarang ya udah nggak usah kerja lagi gitu? Bukan. Kau ini nggak ngerti kau. Tit, sesuatu lagi tuh. Jadi kayak ada kan aku orang awam yang bertanya nih. Ya. Jadi pekerjaan paslon-paslon lain yang hari ini dikerjakan itu, beliau sudah mengerjakan dari dulu. Oke, jadi nggak usah nampain lagi sekarang. Bukan nggak usah nampain lagi, cuman perlu di bahasa keren apa? Disonding. Disabu. Cuman perlu diingatkan bahwasanya ini loh, aku mau naik wali kota gitu. Jadi buat gitu ya. hari ini kan cuman paslon 01 yang nggak buat kampanye akbar. Bang Azhar ini cara dia melihat untuk bisa menjadi calon wali kota ini berbeda. Mungkin kayak orang yang melakukan kan seluruh daerah melakukan itu. Mau di Aceh, mau di Jawa, mau di Padang itu kan sama tuh, kampanye akbar, buka, ngomong-ngomong depan orang ramai. Hari ini mungkin dan saya pastikan itu kurang efisien hari ini yang seperti itu. Jadi ini hanya sebatas cara beliau saja yang berbeda, tapi tujuannya kan sama. Tujuannya sama. Cara beliau mungkin lebih ke door to door atau panggil ke suatu tempat atau panggil ke posko. Misalnya nih beliau ada rekan di Tepuk Tengah. Beliau panggil di siapa nih? Penggeraknya siapa atau panggil beberapa satu rumah atau 2 keluarga. Lebih door to door, bisa dibilang lebih door to door atau bisa dibilang lebih orang per orang. Enggak per kelompok. Bukan yang model kumpulin masa. Enggak. Itu kalau kumpulin masa kayak itu akan dicoblos bang? Tergantung. Tentu juga. Gedor-gedor Gedor. Kalau misalnya orang di dalam masih tidur, gimana? Nah bangun Bangunin. ini calon wali kota bangun. Calon wali kota. Tapi calon wali kotanya membawa kemajuan ke depan kan gitu bahasanya. Itu yang perlu diedukasi. Enggak, aku nih hasil kotanya Bang Ajari. Jadi Kau nggak perlu tahu Zulkarnain kayak mana wakil. Lucu kau nih. kok marahin host? Enggak, hasil kotanya Bang Ajari aja. Ya udah, Penelitian. kita wakil ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Harus host tahu nih. wakil siapa. Bukan kaleng-kaleng. Wakil adalah Bang Zulkarnain, Tengku Zulkarnain. Tengku Zulkarnain. Ya, Betul. Kayaknya muridnya nih. Ya. Kan tunggu. Beliau orang yang memang aktif di bidang pendidikan secara riset ya. Ya kan? Yang kau tahu? Yang aku tahu bang, aku riset di Buat Google. riset ya kawan. Ngeri dia. Dia S3 berarti riset. Jelas lah bang. Searching tapi di Google, tapi riset. Mungkin gini bang, Tengku Zulkarnain ini mungkin belum pernah muncul di permukaan politik atau kayak mana lah kita bilang nggak tahu lah itu kan. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba muncul di pilkada ini bang? Sosok Aku jawab dulu. Tengku Zulkarnain. Siapa jawab dulu?
Iya kan? Aku udah capek kali ngomong nih. Aku minum dulu. Oke. Ini biar Bang Farhan dulu. Asyik aku ya bertekak sama kau tadi. Gas. Pertanyaan yang memang seru sebenarnya. Banyak orang-orang menunggu jawabannya. Kenapa harus ini jadi wakilnya? Dari mana munculnya? Kenapa nggak aku? Kenapa nggak Bung Heri yang memang Jalan Armada. ya. Jadi kalau menggunakan pikiran sederhana, kalau saya tuh memanggilnya Abu Zulkarnain. Beliau ini sebenarnya kandidat doktor, ya, sedang menyelesaikan doktor di UIN Sumatera Utara, dan mungkin sudah masuk ke tahap akhir. Kebetulan saya itu satu studi di magister, sama-sama di manajemen pendidikan Islam, dan beliau sangat fokus di dunia pendidikan. Sehingga pasangan nomor satu ini sudah mencakup semua elemen. Satu berangkat dari sisi pengusaha, dari sisi kesehatan yang mempunyai visioner tinggi. Satu lagi di dunia pendidikan dan sosial juga sangat tinggi sekali. Saya juga melihat bagaimana secara nyata, karena saya juga dulu bagian daripada relawan penanganan Rohingya sejak 2015, juga saya melihat beliau sangat aktif sekali menangani Rohingya yang ada di Aceh Utara, ataupun di sekitarnya. Jadi keterlibatan inilah membuat kalau dalam dunia antropologi, sisi sosial beliau ini sudah masuk ke semua segmen hati masyarakat yang memang beliau pernah sambangi. Itu bukti yang Abang kan bahasnya nih, beliau pendidikan. Ada nggak karir beliau di politik, Bang? Atau pekerjaannya memang di dunia politik atau gimana lah, Bang? Ya, beliau yang saya tahu, beliau merupakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera. Dan posisi beliau kalau di Aceh Utara, Luk Sumawe, Biren, atau di beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah pantai timur utara, mungkin secara pengkaderan beliau adalah orang yang tabakatnya tinggi, ya, di posisi tinggi. Makanya secara internal partai pun beliau bisa mengayomi. Kemudian sisi kehidupan masyarakat beliau juga sudah tahu lebih banyak, karena beliau memang politisi PKS sejak lama. Oke. Tapi Bang, menurut info nih yang udah kita riset lagi tadi, di riset sama tim kreatif. Ngeri juga. Ada tim kreatif kita, Bang? Risetnya. Di riset Tahun berapa di sana? Dari tahun 2017. Gas. Tujuannya itu memang untuk jadi tim kreatif. Jadi Banyak. betul nggak, Bang? Bayarannya tinggi nih, Pak. Ya. 2017. Jadi betul nggak, Bang, kalau Tengku Zulkarnain itu bukan orang Luk Sumawe? Betul nggak? Saya jelaskan ya. Mungkin saat ini memang beliau tinggal di Aceh Utara. Tapi sejak dulu beliau, karena saya dulu ikut aktif di Masjid Baitur Rahman, beliau itu merupakan sangat aktif sebagai remaja di Masjid Baitur Rahman Luk Sumawe. Yang memang dulu merupakan masjid agungnya Kota Luk Sumawe sebelum Masjid Islamic Center. Dan beliau pun pernah kuliah di Politeknik. Beliau berbaur dengan masyarakat sekitar. Kan Politeknik berada di Belang Mangat, di Puntet. Kalau Bukit Rata, Muara II ini samping lagi gitu. Jadi secara kalau berbicara kemasyarakatan beliau ini sudah banyak juga yang tahu di Kota Luk Sumawe. Baru-baru ini juga saya berbicara dengan beberapa teman yang ada di Belang Mangat. Ternyata mereka sudah lama kenal dengan Abu Zulkarnain ini, karena mungkin sering berdiskusi, berdialog, ya seperti itu. Tapi apakah beliau akan paham dengan permasalahan Kota Luk Sumawe? Beliau kan sekarang naik jadi wakil nih, Bang. Jadi kan secara tidak langsung, apakah beliau
paham dengan permasalahan Kota Lok Sumawe? Itu pertanyaan Bang. Yang udah dibuat sama tim kreatif tadi. Oke, saya ingin menjawab sederhana ya. Kita lihat dulu nih, gimana perjalanan karir kepala-kepala daerah yang lain sebelumnya. Presiden yang besok akan berakhir, beliau berangkat dari Solo, Wak. Tapi beliau calon gubernur DKI Jakarta, Wak. Benar. Oke, Wak. Nggak perlu berbicara harus lama juga berada di sini. Tapi oke lah, Pak Wali memang sudah lama di sini. Tapi wakilnya, mungkin beliau bisa melihat di kacamata beliau dari luar bagaimana kondisi Kota Lok Sumawe dalam dunia pendidikan, sosial. Bisa dikolaborasi. Itu intinya kolaborasi. Kan kolektif kolegial, mereka ini bekerja sama, bukan wali kota menjadi leader, wakil harus tunduk ke, tapi mereka ini melakukan musyawarah, diskusi untuk menentukan sikap. Gitu, Bung. Benar, Bu. Jadi Bung, jadi kayak tadi mungkin belum Abang jawab. Tadi cuman perumpamaan aja. Kenapa sosok Tengku Zulkarnain yang dipilih oleh Bang Azhari? Kan bisa Bung Rijal. Kenanya sama siapa? Cuma Abang berdua nih. Kenapa sosok Tengku Zulkarnain yang dipilih sama Bang Azhari nih? Menurut aku nih. Ini menurut berarti nih. Menurut Bang, gimana? Terus menurut Jadi menurut aku Pak Jol aku panggilnya. Pak Jol nih beda-beda kita panggilan. Ya, ada Abu, ada Pak. Pak Jol nih sosok yang istilahnya kalau di puzzle ya. Susun-susun. Ya. Dia ada satu biji yang kosong tuh. Pelengkap, Wak. Masuk Pak Jol itu jadi komplit. Kolaborasi yang komplit. Kita bilang daripada paslon-paslon yang lain. Nah, satu ini adalah pengusaha, kontraktor di bidang kesehatan, yayasan pendidikan. Beliau ini fokus di sosial. Dulu kalau nggak salah aku tahu beliau di ACT nggak salah. ACT, kepanjangan Aksi Cepat Tangkap. Bagus. Jadi di mana ada korban? Tangkap. Bukan tangkap. Tangkap, pakai borgol. Aksi Cepat Tanggap. Jadi sosial beliau kita nggak usah ragukan lagi. Memang beliau sosial, memang kuat dari sosialnya gitu lah. Ya, memang beliau dari dulu sosial itu kita nggak usah ragukan lagi. Masalah pendidikan apa lagi? Apalagi backgroundnya udah backgroundnya itu. Jadi memang komplit nih. Saling mengisi ini memang berchemistry ini harus jelas. Ibarat pasangan suami istri ya. Saling. Udah kawin kok? Udah kawin? Belum Bang. Kawin besok. Besok. Besok pelantikan presiden. Pas momennya pelantikan presiden kau nikah. Jelas. Bulan tahun apa ya? Gimana? Anniversary-nya. Dirayakan sama Prabowo. Ya kan? Iyalah kalau kau nikah besok. Tapi jangan berakhir 5 tahun, satu periode. Oh iya, betul. Harus sakinah mawaddah warahmah. Sama. Apa Bang? Kata-kata yang belum lagi baca nih. Lagi baca. Apa Bang? Apa? Ada prompter nih. Apa kata-kata yang bisa mewakili Pak Azhari untuk para pemilihan secara khusus atau masyarakat umum secara luas? Nah, kata-kata untuk pemilihan nih. Ya, kata-kata yang bisa mewakili Pak Azhari nih. Tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan, datang ke TPS tanggal 27, pilih nomor 1 dan lihat bedanya di Kota Lok Sumawe. Itu kata-katanya. Abang ada satu ini udah habis nih. Boleh. Closing statement ya? Closing statement apa udah nih. Oh iya ya. Ada CCTV juga ya? Ada nih. Ini kan kita diawasi sama ini Bang. Dingin ya? Oke, mungkin Abang ada kata-kata yang mewakili. Ingat Petro Dinar, ingat kemajuan Kota Lok Sumawe, pergi ke TPS, top nomor 1, lihat yang menggunakan baju laka warna putih dengan senyuman yang sangat manja. Jangan lupa dicoblos, masukin lagi ke kotak suara. Satu aja Jangan udah dicoblos nggak masuk. Memang 1, dicoblos 1. Nggak ada coblos 2. 1, nggak ada coblos 3. 4 nggak ada. 1 coblos. Dia ini pengen coblos banyak. Nggak boleh, itu rusak suara. Itu nggak sah. Rusli lah. Rusli, rusak kali. Rustam. Siapa tuh? Rusak tampang. Oke Bang, mungkin Rijal.
Apa? Nggak ada. Oke, mungkin cuma itu Bang yang mau aku tanya sama Bang. Tanya lagi. Udah habis nih. Udah habis. Memang waktu kita tuh memang di set 3 jam Bang. 3 jam. 3 jam. Berapa lama kita Mungkin nggak tahu kita jadi videonya nih berapa. Kan kadang kita ada kata-kata bahaya kan. Kadang jadinya cuma 2 menit. Sensor gitu. Banyak. Banyak ikan. Nah, ini nggak boleh cut nih. Oh, Jangan cut. Kita apa adanya ngomong. Oke. Natural. Paling kalau ada cekap tuh sedikit aja ada. Enggak, keluarin suara burung. Oh, boleh. Tapi kalau aku ditembak ada tanggung jawab nggak Bang? Mana ada yang tembak? Ini zamannya nggak ada lagi zaman Demokrasi. Nggak ada lagi zaman kayak dulu nih. Aman-aman. Berarti kita berharap apapun yang menjadi mimpi sekarang, mimpi menjadi Petro Dinar itu semoga terwujud. Dengan apa cara? Dengan kita pertama memilih beliau sebagai wali kota, kayak tadi Abang bilang, ya kan? Ketika sudah terpilih menjadi wali kota, maka terwujudlah Petro Dinar. Jelas. Petro Dolar? Petro Dolar kafe. Udah jadi kafe. Udah jadi kafe. Oke, cukup sekian podcast ini. Podcast mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.